Bapak Ibu, suatu saat ada rekan ya yang mengatakan, Pak David perlu menyingkap kebenaran semurni-murninya. Mau sampai kapan jemaat tertipu? Gitu ya. Ada rekan lagi yang mengatakan, aku rindu jadi pembicara yang jujur. Supaya jemaat tidak berharap pepesan kosong, istilahnya. Itu menggelitik saya, karena memang saya tahu banyak kebenaran yang tidak sesuai. Ya, kebenaran yang tidak sesuai dengan ajaran umum kekristenan. Ada risiko Bapak Ibu. Yang mendengar kebenaran murni, ada resiko. Seseorang bisa undur karena kok begini, gitu ya. Tetapi ada seseorang yang mendengar kebenaran itu malah tertantang dan semakin murni, gitu. Ya, akhirnya saya memilih untuk jujur apa adanya, kekristenan itu seperti apa. Saya tidak mau bohong, saya tidak mau mengemas dengan pemanis, sugarcoat, ya. Apa adanya saja. Kemarin sama Bu Rita saya ngobrol. Alkitab kita Bapak Ibu, ini bukan salah ya. Alkitab kita itu sudah diterjemahkan sehalus mungkin. Sehingga kadang-kadang tidak mengena. Tidak mengena. Seharusnya banyak kata-kata yang vulgar, yang kesannya kasar, itu lebih marem sebetulnya. You know marem? Lebih mengena maksudnya. Alkitab ini sudah diperhalus. Sudah diperhalus. Tidak seperti itu. Abraham, ya, kita mengenalnya Abraham itu seolah-olah benar-benar tunduk, submit, taat. Padahal di bahasa asli, ini Bu Rita yang cerita. Abraham itu berdebat dengan Allah. Jadi sisi kemanusiaan Abraham itu muncul. Kok kayak gini Allah? Kok kesannya ndak adil? Kok begini, kok begitu, itu ada itu. Gitu loh. Bahkan beberapa hari ini saya mempelajari teks-teks asli, teks-teks kuno gitu ya. Enggak langsung baca memang, tetapi ada beberapa artikel di Perjanjian Baru juga seperti itu. Di teks-teks asli, di Markus terutama, Yesus marah, Yesus marah, Yesus marah. Emosinya Yesus itu ada, enggak tenang-tenang, kayak apa ya istilahnya, tenang-tenang kayak istilahnya tanpa emosi. Enggak seperti itu. Yesus marah, marah, marah lagi. Yesus, kalau engkau bisa sembuhkanlah aku. Apa? Kalau kamu bisa, itu kalimat marah. Wah Pak, berarti ikut nabi-nabi yang pemarah. Loh, kenyataannya begitu. Saat itu Alkitab menjelaskan apa adanya. Diperhalus sama penyalinnya. Apalagi sama gereja, di make up tanpa indah kebenaran itu. Padahal kebenaran itu secara daging manusia itu tidak ada indah-indahnya. Saya kasih tahu, tidak ada indah-indahnya. Ya.
Kita akan buktikan. Ini temanya pas untuk itu. Oke. Kita baca sekarang. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Satu Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Oke, baik. Kristus telah menderita penderitaan badani. Ini berhubungan dengan pasal 3 ayat 18. Ayo dibaca yuk. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, Kristus telah mati untuk dosa kita. Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Saat Yesus menjadi manusia, dia dibunuh demi kita. Ya. Melaksanakan kehendak Bapa, menjadi korban bagi manusia, itu bukan enak, itu bukan santai, itu bukan kondisi atau situasi dalam kondisi damai sejahtera, tidak loh. Dia tahu dia harus mati sebagai manusia. Yesus berperang emosinya, bergejolak emosinya, bahkan dikatakan berpeluh darah. Diceritakan dalam Injil 3 kali dia memohon supaya cawan itu berlalu. Ada kegentaran. Ada kegentaran. Ini berhubungan ya, Kristus telah menderita penderitaan badani, ini berhubungan dengan pengorbanan Kristus ya. Badani mengacu kepada kehidupan fisik Yesus. Dia mati, dia benar-benar manusia seperti kita, dia mati teraniaya menggantikan dia. Ya, ia mati teraniaya menggantikan kita dan dia selesai. Dan dia melaksanakan tugasnya dengan tuntas. Dia menang. Oleh sebab itu, Petrus memunculkan ayat ini, ayat pasal 4 ayat 1 sampai 6 itu, ya. Oleh sebab itu Petrus menyatakan, kamu pun harus mempersenjatai dirimu. Mempersenjatai itu artinya mempersiapkan. Yesus menghadapi salib itu mempersiapkan diri. Yesus menghadapi aniaya, menghadapi kematian, menghadapi tugasnya, dia mempersiapkan diri.
dia bergumul, di batinnya ada peperangan, spiritual konflik namanya. Ada, tidak damai sejahtera. Begitupun kita, Petrus mengatakan kita harus mempersenjatai diri, siap menghadapi aniaya, siap menghadapi kesukaran, siap menghadapi penolakan. Siapa yang ngomong hidup Kristen hidup damai sejahtera? Jangankan damai sejahtera, damai saja belum tentu. Mana bisa damai kalau tugasnya kamu harus mati? Mana bisa damai kalau kamu ditugaskan Tuhan bagikan hartamu? Bagaimana bisa damai sejahtera kalau kita ditugaskan itu bela orang-orang miskin, itu bela para pelacur, bela para orang-orang yang terbuang? Mana bisa? Kita malah dimusuhi orang. Jadi omong kosong hidup Kristen hidup damai sejahtera, tidak ada itu. Bahkan di sebuah ayat ya saya baca, nanti suatu saat pasti saya jelaskan secara tersendiri. Rasul Paulus ngomong, kamu yang telah menerima Kristus, hidup dalam damai. Ternyata di teks aslinya, kamu yang telah menerima Kristus, kejarlah kedamaian. Bukan hidup dalam damai, mana ada orang zaman dulu, jemaat Roma, dikejar-kejar Nero, hidup dalam damai. Betul? Tidak mikir, tidak baca konteks saat itu jemaat Roma dikejar-kejar Nero. Mana bisa orang Kristen hidup dalam damai? Mereka malah disuruh Paulus, carilah kedamaian. Maksudnya berusahalah damai dengan tetanggamu, dengan sesamamu, supaya dalam kamu mengalami aniaya dari kaisar, setidaknya kamu tidak bermusuhan sama tetanggamu. Carilah perdamaian, berdamailah sama tetanggamu, gitu loh maksudnya. Tidak ada orang Kristen hidup dalam damai. Kenapa? Karena batiniahnya selalu bersiap perang. Orang Kristen harus selalu membawa senjata, harus selalu bersiap dengan perlengkapan perang. Halo? Kalau orang dengan perlengkapan perang bisa disebut damai? Kalau sebuah negara, panglima perangnya ngomong, siap, siaga, semua kodim, semua markas siap. Itu kan tanda-tanda peperangan akan dimulai. Lah kok bisa ngomong damai dari mana? Kadang-kadang silogismenya orang Kristen itu tidak masuk. Oleh sebab itu Petrus mengatakan, kamu harus juga mempersenjatai dirimu. Ini bentuk aorist middle imperatif. Maksudnya, kalimat ini kalimat perintah untuk terus-menerus bersenjata. Senjata adalah sebuah istilah perlengkapan militer untuk pertempuran. Tidak mungkin Petrus mengatakan gitu ya, memerintahkan untuk bawa senjata kalau kondisi kekristenan itu sudah baik-baik saja, sudah damai sejahtera. Itu tidak mungkin. Halo, masuk enggak sampai di sini logikanya? Lanjut apa enggak khotbah ini? Ada peperangan rohani dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada peperangan rohani. Ya. Di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ya enggak usah baca semuanya, kita baca ayat 10 11 saja coba. Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, nanti baca sendiri ya sampai akhir. Itu memakai ketopong keselamatan, pedang apa.
Ini jangan dipahami seperti pemahaman lama ya. Dulu kita kan pernah diajar tentang ini. Bayangkan ketopong keselamatan, perisai apa, pedang roh. Bayangkan imajinasi kita main perang-perangan. Tidak seperti itu. Itu imajinasi anak sekolah minggu, boleh. Tetapi orang dewasa jangan berpikir seperti itu. Bersenjata bukan berarti berimajinasi memegang pedang. Bersenjata berarti kesadaran batin. Batiniah kita harus sadar dengan firman yang kita pahami. Selalu tersadar, selalu terjaga. Jika kondisi seperti ini, responku harus bagaimana sesuai firman Tuhan. Itu bersenjata. Jangan dipikirkan, oh pegang pedang. Bahkan buat pedang-pedangan, pedang roh. Cosplay itu namanya. Karnaval itu namanya. Bukan itu, kekristenan bukan main-main. Pedang firman artinya kita punya kebenaran firman. Kita mengerti kebenaran firman. Bukan buat pedang-pedangan. Ayo angkat pedangnya. Potong naganya. Naga yang mana? Tidak seperti itu. Memahami firman, ya. Bersenjata berarti memahami firman sehingga tepat dalam bertindak, itulah senjata. Taat atas apa yang dipahami, itulah senjata. Firman yang kita taati adalah bentuk perlawanan terhadap keadaan yang membuat kita meleset. Kita mengerti firman, kita tahu harus merespon seperti apa. Kita menghindari dosa saat kita mengerti firman Tuhan. Tuhan berkehendak seperti ini, aku mau taat. Itulah bentuk perlawanan kita melawan dosa. Itulah bentuk peperangan kita. Bukan cosplay, bukan karnaval. Potong pedang-pedangan dari triplek. Buat naga-nagaan dari gabus. Lalu dipotong. Nah itu kan permainan anak kecil. Tidak ada artinya seperti itu. Itu profetik Pak, itu bukan profetik, itu dagelan. Tidak seperti itu. Kita punya pedang saat kita tuh punya firman. Sehingga situasi apapun kita bertindak tepat, tajam seperti yang Tuhan mau. Itu maksudnya. Repot ya kalau bahas gini. Alkitab itu bahasa sastranya tinggi. Jadi kalau kita tidak ngerti bahasa sastra, seolah-olah ini harafiah semua, aneh jadinya Bapak Ibu. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi di Petrus, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Hal ini menekankan fakta rohani dari pembebasan orang benar dari kuasa dosa. Ya. Barang siapa menderita badani, ia berhenti berbuat dosa. Penderitaan badani atau peperangan rohani atau kondisi yang tidak mengenakkan karena kita selalu bertentangan dengan dunia. Inilah penderitaan orang benar. Ya. Kebanyakan orang yang nyaman tidak merasa peperangan rohani. Ini malah berada di pinggir jurang. Lengah sedikit meleset, masuk jurang, berdosa maksudnya. Tetapi orang yang dalam posisi peperangan, gak nyaman, dimusuhi, dianiaya, dianggap sok suci. Karena mau hidup benar, dia benar-benar menjaga hatinya. Benar-benar berusaha sadar, jangan sampai aku salah, jangan sampai aku salah. Capek Bapak Ibu hidup seperti itu. Tetapi itulah kehidupan Kristen. Ya. Penderitaan inilah, ya penderitaan ini adalah hal yang umum bagi orang yang mau benar. Kenapa? Ya karena setiap orang saleh pasti diuji. Jangan berpikir masuk Kristen
dianggap Tuhan benar, pasti masuk surga. Enggak. Di Alkitab jelas dikatakan akan adanya hari penghakiman. Semua akan diuji, hidupmu bagaimana? Hidup kita bagaimana? Taat apa tidak? Atau kamu kalah perang terus? Diajak mabuk, ayo. Diajak pesta pora, ayo. Diajak berzina, ayo. Kan kalah perang terus. Enggak berjaga-jaga, hidupnya santai. Wong temanku ngajak gitu, Pak. Kamu kenapa enggak ke gereja? Temanku ngajak ke situ, Pak. Asik-asik, Pak. Mana bisa? Orang benar pasti menderita. Posisi orang benar itu menderita. Dibenci, dicurangi, diremehkan, tidak berkelimpahan. Kalau orang lain, saya katakan tidak berkelimpahan itu gini, ada tender. Orang benar berusaha jujur. Orang tidak benar, mereka bersaing loh untuk nyogok. Betul enggak? Ada tender 1 miliar. Orang benar jujur-jujuran. Orang benar bersaing loh untuk berbuat tidak benar. Pak, satu tender 1 miliar, 1% buat Bapak. Sebelahnya berani 2% untuk Bapak dah. Yang lain gebiah malah. Ngepiah. 10% buat Bapak saya berani. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya, mana orang benar bisa berkelimpahan? Sulit. Hidup seperti ini loh yang perlu iman, yang perlu firman, yang perlu kekuatan dari Tuhan bahwa kita hidup benar ini tidak sia-sia, ada perhitungannya kelak. Ada penghakiman kelak. Ini loh namanya mempersenjatai diri. Ya. Umumnya orang yang takut akan Tuhan malah akan mengevaluasi diri dan menjauhkan diri dari dosa. Orang benar dalam situasi kayak gitu, ya pasti ada di persimpangan. Kalau dia nggak punya kebenaran firman, kalau dia nggak peka sama firman Tuhan, dia akan ngomong, ya semuanya gitu Pak, kalau nggak sama-sama gila nggak kedumanan. Seperti itu. Saya ngomong ini secara apa adanya. Meskipun prakteknya tidak semudah ini, gitu ya. Ada pertimbangan, betul, gitu ya. Kita harus cerdik juga, betul. Tetapi umumnya orang percaya, orang benar, pasti diperhadapkan pilihan-pilihan untuk hidup benar atau menyimpang. Kalau tidak punya senjata, kalau tidak punya firman Tuhan, kalau tidak punya kesadaran, pasti jatuh terus, pasti meleset terus. Kenapa kita diperhadapkan itu? Karena mengubah kodrat dosa kita itu tidak mudah. Begitu kita percaya Yesus, kita diperhadapkan seperti itu. Kita harus memegang senjata, harus bersiap perang terus. Kenapa? Karena kodrat kita butuh waktu untuk berubah. Kalau ikut Kristus, percaya Yesus, langsung masuk surga.
gimana jadinya kodrat kita? Tidak akan pernah terbentuk. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan daging. Ini mencerminkan kebenaran kelahiran baru. Orang yang benar-benar lahir baru, orang yang tahu benar-benar dia harus bertindak apa yang sesuai kehendak Allah. Orang yang benar-benar mengasihi Allah, hidup dalam kebenaran, lahir baru, apapun istilahnya, tidak akan nuruti keinginan dagingnya. Karena dia tahu, sewaktu-waktu nanti, tidak lama lagi Tuhan Yesus datang, atau aku yang berangkat duluan, berpulang maksudnya, pasti ada penghakiman. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kodrat kita kalau kita tidak sejak dini berubah? Bagaimana kita bisa merubah kodrat kita, menang atas kodrat dosa, jika sejak dini kita tidak bersenjata firman, penuh kesadaran. Gimana kita bisa perjuangkan? Gimana kita bisa bertanggung jawab? Tidak ada alasan loh. Tuhan ngomong, David, kodratmu kok masih begini? Iya Tuhan, waktunya tidak cukup. Jangan ngomong tidak cukup. Kamu sudah mengenal kebenaran sejak umur 40 tahun. Ya santai dulu Tuhan, proses. Tidak ada begitu. Tidak ada yang begitu. Kita masing-masing punya paket hidup. Kita pakai untuk mengejar berkat jasmani atau kita gunakan untuk mengejar berkat rohani, itu pilihan. Dan itu pertanggungjawaban besok. Jangan ngomong enggak tahu, Anda sudah masuk gereja ini dan sudah saya ingatkan loh. Iya kan? Termasuk saya sendiri yang ngomong ini. Ini sebuah peringatan, kalimat tadi itu, kalimat supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Ini sebuah peringatan dari Petrus untuk kehidupan jemaat gitu ya, untuk kehidupan jemaat. Jemaat-jemaat yang Petrus kirimin surat ini dulunya kan orang-orang kafir. Mereka mengenal Yesus itu kan kemudian hari setelah dia dewasa gitu ya, enggak tahu umur 30, kita umur 40, enggak tahu umur 60, baru mereka mengenal Kristus. Dulunya mereka kan kafir, gaya hidup kafir, gaya hidup hancur-hancuran kan. Gitu loh. Jadi Petrus mengingatkan, sisa waktumu setelah kamu mengenal Kristus, sisa waktumu gunakan sebaik-baiknya untuk bersenjata, untuk siap sedia, untuk selalu dalam kondisi bertempur. Kenapa? Godaan daging itu selalu ada, sampai mati itu pasti ada. Pasti ada. Jadi tidak ada istilahnya orang Kristen hidup dalam damai sejahtera, itu tidak ada. Karena dia selalu harus siap. Sikap ini benar enggak Tuhan? Aku diperlakukan seperti ini oleh temanku, responnya benar enggak Tuhan? Ini kan kondisi bukan damai sejahtera, harus selalu memperkarakan hati. Mana bisa damai sejahtera? Oh aman, santai, rileks dulu. Enggak ada orang Kristen rileks. Masyarakat kafir tidak bermoral ya dalam praktek hidup mereka. Disinilah perbedaan kekristenan yang diajarkan Petrus. Perubahan ini seringkali menyebabkan penganiayaan oleh orang kafir. Kamu sekarang masuk Kristen kok jadi aneh? Dulu ingin begini, ingin begitu, sekarang enggak kepingin ini itu. Dulu dugem yuk, ayo. Sekarang enggak. Kok aneh kamu? Dulu diajak mabuk, ayo.
sekarang kok minumnya sedikit sekali? Orang Kristen kan boleh minum wine, boleh. Siapa ngomong enggak boleh? Yang enggak boleh itu mabuk, gitu ya. Nah, kalau pas kumpul teman-teman lama gitu ya sampai teler, loh kamu kok minumnya sedikit kan gitu. Enggak suka dah teman-temannya. Gitu ya. Diajak pesta pora. Enggak mau. Zaman dulu Bapak Ibu, itu tradisi Eropa, tradisi suku-suku kafir gitu ya, itu pesta pora. Anda pernah baca bukunya Asterix? Ya kan? Setiap kali menang melawan Roma, setiap kali mereka berhasil mengalahkan tentara Roma, di endingnya buku Asterix, pasti mereka berkumpul satu desa, mereka makan-makan, bakar babi guling dan mabuk. Gitu. Itu kebiasaan memang benar. Jadi pada saat mereka pesta gitu ya, mereka makan, minum, mabuk, ngeseks, memuaskan daging. Itu cara hidup mereka. Mereka sukacita. Mereka damai sejahtera, itu yang damai sejahtera. Orang Kristen tidak boleh gitu, mana bisa damai? Kebalik Bapak Ibu. Oh itu kan dulu Pak. Loh, sampai sekarang di kota-kota besar, banyak komunitas melakukan ini. Komunitas ini, ada acara ini, masuk klub ini. Di sana mereka mabuk. Nyewa, singer katanya, padahal bukan singer. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Pura-pura enggak ngerti. Kohan ngerti toh? Ya kasihan ya yang terlalu suci ini memang kasihan, enggak ngerti apa-apa. Kalau kita dulu yang dablek-dablek, tahu maksudnya gitu ya. Satu komunitas, satu geng, merayakan ini, masuk kamar, masuk ngerum gitu ya, ngerum. Sewa cewek, puas-puas di sana. Emangnya enggak ada sekarang? Ada. Sampai sekarang itu terjadi. Kebiasaan ini loh kalau ditinggalkan, kan membuat, loh kamu kok aneh? Dulu kamu begitu, sekarang kok begini? Sok suci loh, gitu kan? Bagaimana sikap kita pada saat ditinggal teman-teman? Ini kan peperangan rohani, ini kan peperangan batin. Siap enggak kita menerima aniaya itu? Ngerti enggak firman Tuhan bahwa kita harus menjaga tubuh kita karena tubuh kita bait Roh Kudus. Kalau kita mengerti, kita berjaga-jaga. Ditinggalkan teman kan enggak enak, itulah peperangannya. Itulah sakitnya di situ. Kamu membelain Tuhan atau membelain teman-temanmu? Yang suka joget itu, bukan joget gak boleh ya, tetapi yang suka joget gitu. Yang meninggalkan ibadah, yang enak-enak mabuk-mabuk. Ini kan yang membuat orang Kristen ditinggalkan. Hidupnya aneh, dianggap aneh. Tapi bayar harga kita, hidup aneh ini loh yang berharga di mata Tuhan. Inilah peperangannya. Jangan anggap tidak merasa, gitu ya. Kita pun menghadapi hal-hal itu dalam bentuk yang lain. Orang dulu hidup dalam penyembahan berhala. Bukan berarti sekarang tidak. Kita diperhadapkan dengan berhala-berhala yang lain. Percintaan dunia, materialisme, hedonisme, itu dianggap sama dengan penyembahan berhala. Itu perzinahan. Hatimu lebih menyukai dunia, lebih menyukai duit daripada Tuhan. Kamu menyembah berhala meskipun kamu enggak mantuk-mantuk terhadap duit. Kita kan enggak mantuk-mantuk, ini duit, dolar. Kan enggak begitu. Tapi itu kita kejar. Fokusnya itu, ibadah nanti saja. Ibadah nanti saja, belajar firman nanti saja.
cuan duluan. Itu kan berhala Bapak Ibu. Bro tak golek, tak telepon awakmu, iki lho ono kerjaan. Kok gak diangkat? Aku ibadah. Ah sok suci loh, males aku nek ngene. Kita kehilangan kadang-kadang kan. Siap ndak terima itu? Siap ndak mental kita perang melawan hal-hal begitu? Bisa damai sejahtera? Omong kosong kekristenan damai sejahtera itu. Kekristenan damai sejahtera itu nanti di LB3 itu loh damai sejahtera. Selama di dunia itu tidak ada damai sejahtera karena kita harus melawan yang begituan. Harus melawan hal-hal yang menyimpang itu. Tawaran dunia yang enak-enak, menggiurkan itu loh tantangan kita. Tidak ada damai sejahtera untuk itu. Kebiasaan dosa-dosa ini telah ditinggalkan oleh orang percaya Bapak Ibu. Sejak zaman Petrus ya, udah Petrus tegur ajarin kayak gitu. Dosa-dosa ini yang seharusnya sudah tidak ada lagi dalam hidup orang percaya. Orang Kristen disalahpahami karena aneh gitu ya. Diserang karena hidup dan prioritasnya sudah beda. Dulu hidup dan prioritasnya kumpul-kumpul komunitas. Sekarang prioritas hidupnya kumpul-kumpul jemaat. Dulu touring, dugem, clubbing, sekarang belajar firman, kan beda. Perubahan hidup orang Kristen begitu jelas, radikal, sampai pada akhirnya bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau belum terlihat Bapak Ibu, kekristenan Anda masih dipertanyakan sebetulnya. Kalau Anda sudah dicibir gitu ya, dianggap aneh, dijauhi gara-gara sok suci lo, berarti kekristenan Anda sudah mulai nampak. Kalau belum, sebetulnya Anda sama saja dengan dunia. Enggak ngetarani kan? Kenyataan itu. Bahkan orang yang ngerti kebenaran gitu ya, orang yang mau hidup benar gitu ya, tidak nyaman sama kehidupan lama sudah. Bukan hanya bertekad mau memisahkan diri, tetapi memang sudah tidak nyaman. Pola pikirnya sudah berubah, itulah yang disebut kelahiran baru. Mereka berpikir kita menjauhi mereka, padahal bukan. Ya, mereka berpikir kita menjauhi mereka dengan alasan pribadi, padahal bukan. Ya, mereka tidak suka kebiasaan baru kita, orang percaya, tidak suka. Kita menjauhi mereka kan bukan alasan pribadi, tetapi kita mau hidup lebih benar. Bagaimana kita mempertahankan hidup benar ini, meskipun disalahpahami? Tidak mungkin tidak disalahpahami. Pada saat kita disalahpahami, apakah kita tetap hidup mengenakan firman? Kita kan harus jadi inspirasi bagi mereka. Oh, hidup yang benar itu seperti itu. Nah, kalau kita nuruti mereka, kalah perang, ya kita nggak akan pernah jadi terang, nggak akan pernah jadi berkat. Kondisi kayak begini, damai sejahtera? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus menginspirasi mereka, meskipun kita dibenci, meskipun kita teraniaya, kita harus jadi surat yang terbuka. Bisa dibaca. Perkara mereka nggak mau terima, ya sudah, kan gitu. Tetapi kita harus kuat dalam hal ini. Kenapa? Suatu saat kita harus pertanggungjawaban sama Tuhan. Sebagai orang percaya kita tidak boleh goyah karena dijauhi bahkan dianiaya.
Sebab waktu kita terbatas. Tidak banyak waktu untuk memperbaiki diri. Tidak ada waktu, tidak banyak waktu. Jangan pura-pura gagal terus, jangan pura-pura, Tuhan kan proses Tuhan. Sementara ini aku ikut temanku dulu lah. Kumpul-kumpul dulu Tuhan, mabuk-mabuk dulu, joget-joget dulu. Kan masih ada waktu Tuhan, 10 tahun, 15 tahun. Kalau nutut, kalau enggak nutut. Kalau nanti malam dipanggil, ayo balik, sudah waktunya kamu bertanggungjawaban. Loh, kan umur manusia 70 Tuhan, kita tidak bisa bantah Bapak Ibu. Siapa bisa bantah pada saat malaikat maut datang menjemput? Semua ciptaan akan memberikan pertanggungjawaban kepada pencipta. Mereka, ya, semua ciptaan akan memberikan pertanggungjawaban kepada pencipta mereka atas anugerah kehidupan. Kita hidup ini kan diberi. Apakah kita sudah memilih yang tepat? Karena suatu saat dipertanggungjawabkan. Orang percaya yang mengerti firman sadar bahwa dirinya adalah pengerja, pemelihara segala kebaikan dan kebenaran Tuhan. Itu yang disebut bersekutu dengan Tuhan. Aku ikut memelihara kebaikan Tuhan. Aku ikut mengerjakan kebenaran Tuhan. Supaya dunia melihat bahwa ada Tuhan di dunia ini. Kalau kita nggak ikut mengerjakan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, orang dunia tidak melihat bahwa ada Tuhan di dunia ini. Halo, paham maksudnya? Orang percaya itu dipanggil untuk itu, menjadi alatnya Tuhan. Orang harus melihat Allah dalam hidup kita. Bukan pakai kalung salib, bukan pakai baju gambar Yesus, bukan. Orang harus melihat Allah dalam hidup kita. Melalui apa? Gairah kita. Saat gairah kita yang negatif kita tinggalkan, orang melihat ini gairahnya beda. Kalau gairah kita masih mesum, kalau gairah kita tuh masih duit, orang melihat itu gairah dunia sama saja. Tapi pada saat orang melihat kita punya kasih, kita hidup berbagi, kita hidupnya lurus, gak aneh-aneh, pembukuan kita benar, gak double. Allah bisa melihat, manusia bisa melihat, ini anak Allah. Allah yang benar ini kayak begini. Itu loh maksudnya. Enggak harus khotbah. Hidup kita tuh loh kalau terbaca, lurus ya orang ini, enggak mau aneh-aneh. Itu orang bisa melihat ini sesuatu yang berbeda, ini pasti dari Allah. Ya. Kekekalan akan secara permanen ditentukan oleh tindakan dan pilihan kita saat kita hidup. Kekekalan ya akan secara permanen. Kekekalan itu permanen. Itu ditentukan pilihan kita saat ini. Kita mau hidup bawa senjata, siap siaga dalam pertempuran, atau kita hidup bawa bantal, santai dulu Yang mana? Itu pilihan. Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Semua manusia bukan cuma yang saleh. Semua manusia yang pernah diciptakan akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk yang mati. Itulah sebabnya dikatakan ya, di alam roh, Yesus sang penebus menyatakan bahwa penghakiman
akan segera digelar. Kenapa? Standarnya sudah ada. Yesus sudah menang. Dia disalib, dia masuk ke alam roh, dimensi roh. Dia menyatakan kepada roh-roh orang mati, aku sudah menang. Allah sudah menemukan standarnya. Sebentar lagi penghakiman digelar. Standarnya siapa? Yesus. Makanya kalau orang percaya tidak hidup seperti Kristus hidup, jangan percaya pasti masuk surga. Harus memperkarakan. Anda kalau mengerti ini, bisa damai sejahtera. Yang khotbah saja bingung, mau gimana? Tapi ini realitas, ini panggilan Tuhan. Enggak bisa santai Bapak Ibu. Yesus telah dikatakan oleh Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia dibangkitkan. Ini standarnya. Pak, kan semua orang dibangkitkan. Betul, semua orang dibangkitkan. Tetapi Yesus bangkit masuk surga. Masalahnya kamu dibangkitkan kemana? Kalau cuma bangkit masuk neraka, ya buat apa? Amin, Bapak Ibu. Kita semua itu akan dibangkitkan, tetapi ketahuilah saat hidup kita tidak seperti Kristus, jangan sok yakin masuk surga. Bisa damai hidup orang Kristen kalau begitu? Mau tetap jadi Kristen? Kalau saya suruh jawab, iya tetap, tanggung. Tanggung. Umur saya maring ini urusan, ya tanggung. Ya, pola pikir saya begitu. Nguper duit pun, seandainya pun berhasil, berapa tahun lagi? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi? Lalu menikmati kesuksesan jasmani cuma 5 tahun, mati masuk neraka. Lah apa gunanya? Saya banting setir Bapak Ibu, setelah mengerti ini benar-benar udah fokusnya beda. Banting setir, cari kekekalan. Tapi ngomong begini ini bukan berarti tanpa tantangan. Wah, daging itu kan berat, begitu tidak punya duit ya cekot-cekot. Iya kan? Aduh Tuhan, kok tidak pelihara? Oh no. Padahal Tuhan tahu, yang namanya ikut Kristen, yang namanya ikut Kristus itu pikul salib. Bersyukurlah Bapak Ibu yang diberkati secara jasmani. Pesannya, jangan santai, jangan sampai berkat jasmani itu menipu Anda hidup nyaman. Tetaplah pegang senjata, tetaplah bersikap untuk waspada, perang. Karena duit yang Anda miliki itu membuat pijakan Anda licin. Karena semua terasa nyaman, tanpa tantangan. Padahal tantangannya banyak kalau Anda mau mikir. Masalahnya kan orang malas mikir hal-hal yang begitu. Kehidupan kita bukan kehidupan yang mengalir tanpa tujuan Bapak Ibu. Kehidupan kita adalah kehidupan dengan tujuan dan pertanggungjawaban. Jika kita percaya Allah, ya, jika kita percaya ada Allah yang menciptakan kita dan memberi mandat, maka kita harus menunaikan tugas tersebut. Siapa yang benar-benar menyadari bahwa hidup ini ada tujuan, ada mandat dari Tuhan? Siapa yang benar-benar sadar? Apakah Anda benar-benar sadar? Jangan-jangan keluar gedung ini sudah lupa. Kejadian 1, 26 sampai 29, enggak usah dibaca. Itu jelas ya, itu jelas tujuan dan mandat yang Tuhan beri. Tujuan manusia agar Allah memiliki makhluk ciptaan yang segambar dengan dirinya. Mandatnya apa? Kelolalah bumi. Kelolalah bumi ini artinya luas, ini mandat budaya. Anda harus memperhatikan sesama.
Anda harus memperhatikan alam. Harus. Kadang-kadang orang Kristen kalah kok sama orang agama lain. Pohon baik-baik dipotong gitu ya. Ya, iya kan? Nanti kalau kebanjiran, salahnya Tuhan. Lah padahal kamu motong pohon seenaknya. Lalu nyalahkan Tuhan. Dari situ saja orang Kristen sudah tidak masuk akal pola pikirnya. Kok kebanjiran Tuhan? Engkaulah pembelaku. Lah kamu motong pohon seenaknya, kebanjiran protes. Ya. Kita harus menunaikan mandat itu. Jelas Allah menciptakan kita dengan tujuan dan memberi mandat. Agar kita bertumbuh sekualitas dirinya. Serta mengelola ciptaannya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Itu kan proses Bapak Ibu. Menurut kitab Ibrani, masa ini masa ke-6. Hari ini hari ke-6 di mana manusia diciptakan. Tuhan tidak menciptakan bim salabim langsung jadi. Abrakadabra. Hari-hari ini adalah masa ke-6 di mana Allah menciptakan manusia. Nah, kita sendiri yang harus menjadi manusia yang seperti Tuhan harapkan. Itulah ilahinya. Kalau manusia tidak mengarahkan diri menjadi seperti Allah yang kudus, kita bukan manusia ilahi. Kalau segala sesuatu Tuhan yang setting, itu namanya robot. Kita disebut makhluk ilahi, karena makhluk ilahi ini bisa memutuskan dengan kehendak bebasnya, mau menjadi seperti Allah atau mau menjadi seperti iblis. Itu ilahinya manusia. Jadi kalau kita nggak menggunakan kehendak bebas kita dengan tepat, ya kita tidak akan pernah menjadi seperti Allah. Tidak menjadi seperti Allah, berarti ya tidak paham mandat yang harus diselesaikan apa. Karena hanya orang yang menjadi seperti Allah, yang tahu pikiran dan perasaan Allah. Dia harus apa dalam hidupnya, setelah dia mengenal Allah itu maunya apa. Halo Bapak Ibu. Ada pertanggungjawaban setelah hidup ini usai. Ya, ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban setelah hidup ini usai. Agama adalah alat bantu memahami kehendak Allah. Agama manusia ini cuma alat bantu untuk memahami kehendak Allah. Kalau Anda sebagai orang Kristen gitu ya, disitulah Anda sedang belajar memahami kehendak Allah. Jadi pahamilah kehendak Allahnya. Jangan fanatik sama agamanya. Apalagi sampai membenci agama lain karena merasa agamanya paling benar. Paham maksudnya ya? Anda disekolahkan untuk pinter, maka kalau sekolah Anda belajar yang benar. Jangan jadi siswa masuk sekolah hanya merasa sekolahku paling bagus. Lalu tawuran sama SMP, SMA sebelah. Kan gitu. Oh dulu enggak pernah gitu ya. Saya yang begitu masalahnya. Masuk sekolah enggak belajar, kalau keluar pulang kelihatan SMA yang lain geger di jalan gitu. Sebetulnya kan gitu sama kita. Hanya sok-sok ini Kristen, iman Kristen. Tapi enggak mengerjakan kekristenannya, lah buat apa? Kita harus memahami Bapak Ibu bahwa apapun agamanya ada potensi dan tujuan hidup yang Allah inginkan kita tuntaskan. Kelak semua akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipilih dan diperbuatnya. Pasti. Kok apapun agamanya Pak? Lah saya tanya ya sekarang. Lukas 19 ayat Lukas 19 ayat 12 sampai 26. Enggak usah dibaca semua, saya minta cuman 12 dan 13.
Lukas 19 ayat 12 dan 13. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Oke, cukup. Tahu ya, sampai ayat 20 ngerti ya, bahwa raja itu memberi mina pada kita, memberi mina pada hamba-hambanya. Itu gambaran kita oleh Allah diberi potensi untuk dikembangkan. Saya tanya, pada saat Yesus ngomong begini, Yesus dalam posisi beragama Kristen atau beragama Yahudi? Yahudi. Jadi ini bukan masalah agama Bapak Ibu. Apa yang Allah beri pada kita, tugaskan pada kita, percayakan pada kita kembangkan apa enggak? Entah Anda Kristen, Islam maupun Yahudi, enggak ada urusan. Tetapi setiap orang oleh Allah sudah dikasih potensi. Kembangkan apa enggak? Diselesaikan apa enggak? Apalagi orang Kristen yang tahu ayat ini. Kenapa enggak sadar? Potensi itu segala sesuatu yang membuat kita bertumbuh, ya. Potensi itu segala sesuatu yang Tuhan berikan pada manusia untuk menuntaskan tugasnya, itu bertumbuh. Halo, apakah kita sudah melakukan itu? Bapak Ibu, ayo. Tuhan tidak menciptakan manusia cuman untuk diler. Apa ler bahasa Indonesianya? Digeletakno gitu loh. Ini istilahnya bumi itu seperti kandang gitu ya. Kayak anak pitik gitu. Nyawis. Enggak loh. Ada tugas yang harus diselesaikan. Kita selesaikan enggak? Jangan ngomong hidup Kristen, hidup damai sejahtera. Tugas belum selesai kok damai sejahtera dari mana? Kecuali Anda dulu seperti saya. Sekolah, ada PR, enggak saya kerjakan, tapi saya bisa damai sejahtera. Apa seperti itu? Dua blek namanya. Saya mengerti begitu Bapak Ibu karena dulu saya pelakunya. Saya enggak mau di separuh kedua hidup saya ndablek lagi seperti dulu. Halo Bapak Ibu, apakah Anda mau ndablek? Apa sadar? Jadi jika filosofi hidup kita hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk saat hidup ini saja, jelas itu kebodohan. Sebab kita diberi kehidupan dengan potensi dan mandat yang harus dikembangkan untuk Allah dan sesama. Kalau kamu lakukan untuk orang yang paling kecil ini, kamu lakukan untuk aku. Sudahkah kita jadi berkat buat sesama kita? Sudahkah kita memikirkan keselamatan banyak orang? Enggak santai. Kayak kemarin buat seminar, kan sibuk semua. Emangnya enak? Kerjaan terganggu, kan gitu. Tetapi kalau tidak memikirkan hal itu, kita enggak melakukan apa yang Allah kerjakan. Kita enggak melakukan mandat yang Tuhan beri. Kita harus kerjakan itu. Harus, puji Tuhan. Pak Han mau pikul itu, yang lain juga. Apa yang bisa mereka berikan ilmunya, waktunya, kesibukannya. Ayo kita belajar menghormati potensi yang Tuhan beri.
Jangan berpikir yang penting happy sendiri, tidak memikirkan kesusahan orang lain. Jangan berpikir yang penting hidup asik, tidak memikirkan perjuangan hidup suci. Jangan. Ya. Jangan EGP, emangnya gua pikirin. Jangan. Ayo, gunakan potensi yang ada. Karena suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan. Ada ayat yang mengatakan, saya lupa di mana. Masuklah hambaku dari jerih lelahmu. Sudahkah kita jerih lelah dalam hidup ini? Atau santai-santai gak mengerjakan pekerjaan Tuhan? Tuhan, aku sampai, terimalah aku yang sudah berjelih lelah. Jangan sampai Tuhan ngomong, jelih lelah opo? Awakmu mager terus. Jelih lelah apa? Kamu kerjakan apa? Lah kalau Tuhan ngomong begitu gimana? Aku tidak kenal kamu. Pergi ke tempat yang paling gelap, di mana ada ratap dan kertak gigi. Lah terus piye? Kesempatan kita di hidup ini Bapak Ibu. Setiap mandat harus dipertanggungjawabkan. Setiap perbuatan ada upahnya. Setiap perbuatan ada upahnya. Perbuatan baik ada upahnya, perbuatan buruk ada upahnya. Hidup Kristen jelas bukan hidup damai, sejahtera. Jangankan damai sejahtera, damai aja belum tentu. Jelas bukan. Hidup Kristen adalah hidup dalam peperangan, selalu waspada dan berjaga-jaga dalam mengerjakan potensi. Halo, amin? Bisa dipahami? Tetap jadi Kristen? Kalau enggak mau jadi Kristen, ngomong yang jelas. Besok saya ringkes-ringkes, tutupan, sudah tidak usah. Amin Bapak Ibu. Ayo kita rubah posisi paradigma kita. Jangan jadi Kristen jalan-jalan pelesiran terus. Santai-santai, asik-asik, haleluya. Nah, kita hidup dalam peperangan, pergumulan, konflik spiritual. Amin. Mari kita berdoa.